Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pembiayaan bank syariah. Di sini kami beranggotakan 3 orang, terdiri dari Syahrul Nugraha sebagai presentator pertama, ada saya, Maryamul Fahmamuda, sebagai presentator kedua, kemudian ada Sinta Amalia Syariah sebagai presentator ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dan sejarah pembiayaan. Untuk yang pertama, pengertian. Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan atau trust. Maksudnya, bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan juga saling menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian pembiayaan, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12, menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berajaskan prinsip demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ada juga pengertian lain mengenai pembiayaan, yaitu salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan undang-undang syariah dan pihak lain, nasabah penerima fasilitas, yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujrah, imbalan, ataupun bagi hasil. Selanjutnya sejarah pembiayaan. Sejarah Bank Islam. Sejarah Bank Islam modern dimulai dengan berdirinya MIT Grand Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963. Namun, fungsi-fungsi dari kegiatan perbankan syariah sudah dimulai pada awal-awal penyebaran Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah peradaban Islam, kegiatan ekonomi berupa hutang piutang, jual beli, barter, sewa menyewa, sampai kepada kerjasama dalam peternakan, perkebunan, dan kerjasama dalam mengelola usaha serta pengiriman uang mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa awal penyebaran Islam. Kerjasama dalam berbagai kegiatan ekonomi masih dilakukan secara sederhana dan cenderung kanibal. Misalnya, praktek hutang piutang yang dilakukan dengan penerapan riba. Hutang piutang dengan cara riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy hingga akhirnya dilarang Islam. Larangannya bersumber dari Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum, Nisa, Al-Imran ayat 3, dan Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, serta hadis-hadis Nabi. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti menerima tabungan, mengirim uang, dan menyalurkan dana pada masa Nabi dan para sahabat ini dilakukan oleh orang perorangan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Orang perorangan yang melakukan kegiatan perekonomian itu dikenal dengan sebutan nakib, syarat, dan jihbis. Istilah jihbis kemudian dilekatkan kepada orang perorangan yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan ekonomi. Praktek ekonomi yang dijalankan jihbis dari waktu ke waktu terus mengalami pembaruan hingga akhirnya dikenal istilah sak ataupun yang kita kenal dengan sebutan cek sebagai alat pembayaran. Sak pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Al-Daulah Al-Hamdani untuk keperluan keliling antara Baghdad dan Aleppo. Kegiatan yang dilakukan di BIS kemudian menjadi embrio lahirnya perbankan modern seperti yang dikenal
dikenal oleh kita seperti sekarang ini. Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan kemajuan Eropa dan kemunduran kekhalifahan Islam, bangsa Eropa mulai memperkenalkan istilah bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan praktek bunga. Meskipun pada awalnya bunga itu tidak dibolehkan oleh gereja, namun ketika Ratu Elizabeth memerintah, ia membolehkan praktek pembungaan dijalankan. Bank Islam yang berhasil didirikan oleh MIT di Mesir tahun 1963 oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Ahmad El-Nagar dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan ala Eropa dengan prinsip muamalah Islam dengan memadukannya ke dalam produk yang sesuai dengan Islam. Produk MIT adalah pertanian untuk daerah pedesaan. Produk ini sangat diminati oleh masyarakat pada waktu itu. Catat tahun pertama jumlah nasabahnya sebanyak 17.000 orang, meningkat di tahun kedua menjadi 251.000 dan lebih meningkat lagi di tahun berikutnya menjadi 40.000 tambah 40.000 dan akhirnya menjadi 1.800.000 nasabah pada akhir tahun. Kinerja Bank MIT tidak berlangsung lama karena ada persoalan politik. Pada tahun 1967 bank ditutup oleh operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt atau Bank Nasional Mesir. Pengambil alihan ini menandakan berakhirnya penerapan bank tanpa riba. Kemudian pada tahun 1971 berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama National Social Bank di Mesir juga. Hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersial. Usaha untuk mendirikan Bank Islam menjadi kenyataan setelah sidang Menteri Keuangan Negara OKI, Organisasi Islam Dunia, yang berlangsung di Jeddah Arab tahun 1975, menyetujui berdirinya Islam Development Bank (IDB) dengan anggota semua negara anggota OKI. Untuk di Indonesia sendiri, Bank Islam diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimotori oleh Karnain A. Perwataat Maja, M. Dawan Raharjo, A.M. Saifuddin, dan M. Amin Aziz pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. MUI ini menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakaryanya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Munas 4 MUI di Jakarta tahun 1990 Agustus yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan diikuti juga dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan dalam bentuk SK Direksi BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perkembangan syariah di Indonesia. Kondisi ini semakin dipertegas melalui pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada bulan Agustus 2008 oleh DPR. Awal-awal pemberlakukan undang-undang ini, jumlah bank umum syariah di Indonesia hanya baru 3 bank, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sedangkan per Juli 2017, jumlah bank umum syariah sudah ada sebanyak 13, tambah 21 unit usaha syariah. Untuk selanjutnya, yaitu dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah yang digunakan di Indonesia ini ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk yang kedua, Peraturan Bank Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Peraturan Jasa Keuangan atau OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, bersumber dari Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia atau yang disingkat DSN MUI. Yang kelima, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dasar hukum pembiayaan syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain mengacu pada undang-undang ini, Bank Syariah juga mengikuti peraturan BI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Mengenai peraturan BI, meskipun sejak tanggal 31 Desember 2013, segala fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan terhadap bank syariah dan unit-unit usaha syariah telah beralih ke OJK, namun peraturan BI atau PBI yang telah dikeluarkan masih tetap mengikat secara hukum.
hal yang belum diatur oleh PBI tentang perbankan syariah dan unit-unit usaha syariah untuk berikutnya akan diatur oleh OJK lewat peraturan OJK atau POJK yang telah dikeluarkan harus menjadi acuan bagi perbankan syariah dan unit usaha syariah. Di samping mengikuti POJK, bank syariah dan unit usaha syariah juga harus menyesuaikan semua produk-produk yang dijalankan dan manajemen yang mengelola dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN MUI. Sampai akhir 2017 sudah ada 109 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Semua fatwa tersebut harus menjadi rujukan bagi bank syariah dan unit-unit usaha syariah dalam menjalankan operasional bank syariah tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, dan unsur pembiayaan. Yang pertama yaitu ada tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Menurut Kashmir, tujuan pembiayaan ada 3. Yang pertama, mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini, pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin meningkat gitu terhadap suatu negara itu sendiri. Yang ketiga, membantu usaha nasabah. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Kemudian di sini ada menurut Fejal Rifai. Tujuan pembiayaan itu ada 2. Yang pertama, profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih. Yang kedua ada safety atau keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan itu harus benar-benar terjamin gitu. Sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meraih bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya, yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Yang ketiga, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang keempat, membantu masyarakat yang ekonominya lemah selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Itu semua bisa terbantu karena adanya pembiayaan bank syariah. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai yang pertama, meningkatkan utility atau daya guna modal dan barang. Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari suatu bank itu dapat digunakan, dana tersebut dapat digunakan untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Jadi dengan adanya fungsi pembiayaan ini jadi kalau uang itu nggak cuma ngendap di perorangan atau di bank gitu. Kalau uang yang ada di bank dengan akad tertentu pasti digolangkan gitu. Yang ketiga, menimbulkan gairah usaha masyarakat. Masyarakat mana kalau ada yang mau bersumber sebagai modal, memberikan modal gitu. Masyarakat mana yang nggak ada semangat atau gairah untuk membuat usaha gitu. Yang keempat, ada alat stabilitas ekonomi. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila lalu lintas uang itu berjalan, otomatis itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi negara. Yang kelima, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak bagi suatu negara gitu. Nah, dengan ini pemerintah dapat mendapatkan gitu peningkatan devisa yang semakin menguat terhadap suatu negara itu sendiri gitu. Yang terakhir, sebagai alat hubungan internasional. Selain tujuan dan fungsi pembiayaan, ada juga unsur pembiayaan. Nah, adapun unsur yang terkandung dalam pembiayaan itu ada 5. Yang pertama ada keyakinan, yaitu suatu keyakinan yang dimiliki oleh si pemberi pembiayaan gitu terhadap si penerima pembiayaan. Itu tuh harus benar-benar si pembiayaan itu bisa diterima kembali gitu. Yang kedua ada unsur kesepakatan, di mana dalam unsur kesepakatan ini terdapat perjanjian antara kedua belah pihak gitu, si penerima maupun si pemberi pembiayaan. Yang ketiga ada jangka waktu. Nah, setiap pembiayaan pasti mempunyai jangka waktu tertentu gitu, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada resiko. Nah, faktor resiko kerugian dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena si nasabah atau si penerima pembiayaan tersebut dengan sengaja tidak mau membayar atau mengembalikan kredit atau pembiayaan tersebut terhadap bank, atau bisa jadi karena disebabkan si nasabah tersebut mengalami musibah gitu, seperti bencana alam. Yang kelima ada balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas atau pembiayaan tersebut dari bank, tentu mengharapkan suatu keuntungan gitu dalam bentuk atau jumlah tertentu. Nah, keuntungan atas pemberian kredit atau pembiayaan ini kalau di bank konvensional disebut dengan bunga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Di sini saya sebagai presentator ketiga yang akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pembiayaan. Berdasarkan pada jenis pembiayaannya dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya yang pertama, jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan, yang dimana dibedakan pada beberapa jenis, yaitu yang pertama, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembelian konsumtif yaitu pembelian rumah tangga, pembelian mobil pribadi atau dinas, pembelian peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembiayaan komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini pun digolongkan menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang penggunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan yang digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya produksi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang penggunaannya sebagai bentuk investasi atau jangka menengah dan panjang, misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan modal baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain. Yang kedua, jenis pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu pun dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek atau short term, yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman atau industri, pembiayaan proyek, dan lainnya. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah atau intermediate term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang long term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah PR, pembangunan ruko, pabrik, dan lain-lainnya. Baik, yang ketiga yaitu jenis pembiayaannya menurut cara dan sifat penarikan. Yang menurut cara
beberapa kelompok. Yang pertama yaitu penarikan sekaligus, yang dimana penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah ke yang bersangkutan. Yang kedua, penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, di mana penarikan pembiayaannya dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek. Yang ketiga, rekening koran atau revolving, yang penarikannya sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau dipindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah. Yang kedua, pembiayaan tidak langsung, pembiayaannya yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan LC. Yang keempat, jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan. Ada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pembiayaan bilateral, yang dimana pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan satu bank saja. Yang kedua, pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antara bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. Yang kelima, jenis pembiayaan menurut akad. Berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang tak disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa murabahah, salam, dan istisna. Baik, yang kedua yaitu pembiayaan dengan akad bagi hasil atau partnership, yang dimana pembiayaannya bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi sohibul mal yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad mudharabah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad sewa-menyewa atau sewa-beli, yang dimana pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Sewa-menyewa memakai akad ijarah dan sewa-beli menggunakan akad ijarah mumtahiyah bitamlik atau bisa disingkat dengan IMBT. Yang keempat, pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam berdasarkan akad qard. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip qard, di mana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun, pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya. Misalnya dalam produk takeover nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad qard. Setelah itu baru kemudian disepakati akad kedua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah. Yang keenam, jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan pembayaran angsuran. Jadi dibayarnya itu kalau kan di bank konvensional sebutnya kredit, jadi pembayarannya itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Yang kedua, pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo. Jadi pembiayaan ini dibayarnya itu
sekaligus pada misal si nasabahnya itu jatuh tempo pembayarannya itu tanggal sekian, nah harus tanggal segitu gitu, gak boleh lebih kalau bisa gitu, dan angsurannya itu harus pas gitu, sekaligus gak boleh diangsur-angsur. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Presentasi kali ini kami cukupkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.